Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, kelompok 5, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Aidil Saputra, SPD MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi konsep diri. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Michelle Arina Kisisin dengan NIM 241012500129. Selanjutnya dengan nama Krisdianarti dengan NIM 241012500129. Dan yang terakhir atas nama Nita Davianti dengan NIM 241012500024. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul konsep diri. Baik, yang pertama itu kita mulai dari latar belakang. Konsep diri itu penting banget karena berpengaruh langsung ke cara siswa belajar, bergaul, dan menilai dirinya sendiri. Kalau siswa punya konsep diri yang positif, biasanya mereka lebih semangat, lebih percaya diri, dan bisa berkembang lebih maksimal. Makanya sebagai calon guru, kita perlu banget paham soal ini. Ada 3 pertanyaan utama dalam melakukan makalah ini. 1. Apa sih konsep diri itu? 2. Apa aja faktor yang mempengaruhi konsep diri peserta didik? Dan yang ketiga, bagaimana peran guru dalam membentuk konsep diri yang positif? Tujuan dari makalah ini adalah untuk menjelaskan pengertian konsep diri, mengidentifikasi faktor-faktornya, dan memahami peran guru dalam proses pembuktian konsep diri peserta didik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Konsep diri itu adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Menurut Bourdieu, ini mencakup persepsi, evaluasi, dan perasaan kita terhadap siapa diri kita sebenarnya, baik secara fisik, emosional, sosial, dan akademik. Komponen konsep diri. Konsep diri itu punya 3 komponen utama. Pertama, self-image atau citra diri, yaitu gambaran kita tentang diri kita sendiri. Yang kedua, self-esteem, yaitu harga diri, seberapa kita menghargai diri kita. Dan yang ketiga, ideal self atau diri ideal, yaitu tentang diri yang kita harapkan atau impikan. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada banyak hal yang mempengaruhi konsep diri, diantaranya lingkungan keluarga, pengalaman hidup, teman sebaya, pencapaian akademik, dan pola asuh. Misalnya, kalau dari kecil anak sering dipuji dan didukung, biasanya dia tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik. Perkembangan konsep diri. Konsep diri juga berkembang seiring usia. Anak kecil biasanya menilai diri berdasarkan hal-hal fisik dan konkret. Sedangkan saat remaja, konsep diri lebih kompleks dan mencakup peran sosial, identitas, dan ekspektasi dari lingkungan. Peran guru dalam konsep diri. Guru punya peran penting banget, mulai dari memberi pujian, menciptakan suasana kelas yang nyaman, sampai memberi motivasi dan jadi contoh yang baik bagi siswa-siswinya. Itu semua bisa membantu siswa untuk mempunyai konsep diri yang lebih positif. Kesimpulan dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa konsep diri sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Siswa dengan konsep diri positif cenderung lebih sukses dalam belajar dan bersosialisasi. Peran guru di sini sangat vital untuk membantu konsep diri tersebut. Saran dari kelompok kami, sebagai calon guru kita harus peka terhadap kondisi emosional siswa dan selalu berusaha memberi dukungan serta motivasi supaya mereka bisa berkembang secara maksimal. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi tambah wawasan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami siap berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.